mungkin bisa Abina ya mengenai Mbak Marlina sendiri, mungkin apakah ada rencana untuk melaporkan ke Komnas Perempuan yang sementara dari Komnas Perempuan juga sudah ada udah ada ini ya statement gitu bahwa kalau seperti itu memang harus dilaporkan. Ya, jadi begini, bahwa mungkin bisa Abina ya mengenai Mbak Marlina sendiri, mungkin apakah ada rencana untuk melaporkan ke Komnas Perempuan yang sementara dari Komnas Perempuan juga sudah ada udah ada ini ya statement gitu bahwa kalau seperti itu memang harus dilaporkan. ya, jadi begini, bahwa perkara ini kan sudah dipublikkan, sudah tahu semua lah, ya. Pertama-tama kami mau sampaikan bahwa sebagai kuasa hukum ketika menangani perkara kan kita tidak serta-merta mengambil perkara itu. Artinya dari awal ya kita pasti sudah melakukan investigasi, pengecekan alat bukti, keterangan dan lain sebagainya gitu loh. Nah, saat ini adalah upaya hukum dan langkah hukum lagi kita persiapkan. Mungkin kemarin kita datang juga ke Majelis Ulama Indonesia, ya, yang tadi Mbak sampaikan ke Komnas dan lain sebagainya, dan ada statement, ya memang seperti itu, bahwa memang kalau kita lihat dari alat bukti yang kita dapatkan, menurut kami memang kita akan ambil langkah yang tegas, ya. Mungkin dalam beberapa hari setelah kami kumpulkan semua upaya hukum dan langkah-langkah hukum itu pasti akan kita lakukan. Nah, nanti kapan dan lain sebagainya itu tergantung daripada nanti tim hukum ya yang ambil langkah-langkah itu. Tapi pada prinsipnya bahwa untuk situasi yang saat ini adalah bagaimana, karena respon dari pihak Ayahanda Taufik Malik atau suaminya dari para klien kita bahwa ya mereka membantah kan semua dan lain sebagainya. Berkali-kali kami sampaikan bahwa bantahan itu silakan saja, ya kan. Yang penting ya kami sampaikan jangan coba-coba ngancam klien kami, ya. Karena kami bicara di sini berdasarkan alat bukti dan juga kami ini adalah kuasa hukum daripada klien kita. Kalau Anda memang merasa bahwa itu tidak benar, silakan melakukan langkah hukum atau upaya hukum. Karena kami pun tidak akan pernah tinggal diam untuk melindungi ya klien kami dari sisi hukum. Alasan dari pihak sana apa sih Bang? Alasannya dari pihak sana biar pihak yang akan terlapor. Kan mereka tidak mengakui bahwa adanya yang penyimpangan tadi itu. Dari Mbak Ibu Marlina sendiri gimana tuh? Padahal kan bukti-bukti sudah jelas ada nih Mbak. Bahkan mereka itu berani bersumpah Bang kalau tidak melakukan hal tersebut. Ya, kalau sumpah kan silakan sah-sah saja. Tapi proses hukum itu harus berjalan, ya kan? Namanya proses hukum itu kan tidak segampang orang mau bersumpah atas pribadi dan lain sebagainya, karena itu melalui tahapan gitu. Dan kami yakin bahwa semua alat bukti yang kami miliki, ya, dan persiapan untuk melakukan upaya dan langkah hukum itu sudah kami siapkan. Itu dari rekan saya, Erik, silakan menambahkan. Jadi saya kira gini, memang benar adanya ya dari Komnas Perempuan telah menyikapi tentang permasalahan ini, yaitu seperti kita ketahui bersama mendukung untuk adanya upaya hukum. Dan tentunya kami selaku kuasa hukum pun tidak tertutup kemungkinan secepatnya akan melakukan upaya hukum itu. Gitu. Seperti kita ketahui, kami sudah ke Majelis Ulama Indonesia terkait dengan fatwa MUI. Gitu. Sisi lain juga kami pun tidak tertutup kemungkinan juga akan hadir atau katakanlah mencoba untuk bertatap muka, beraudensi setidaknya dengan Komnas Perempuan juga. Dari situ tidak tentunya secepatnya kami akan melakukan upaya hukum. Karena begini, persoalan pembuktian ada hal-hal yang dapat kami sampaikan kepada publik, ada hal yang katakanlah belum dapat kami sampaikan kepada publik. Karena ini biarkanlah nanti itu menjadi ranah, gitu, ranah upaya hukum kami yang akan kami berikan pembuktian itu. Gitu. Kalau dari pihak sana katanya ini pencemaran nama baik lah, terus fitnah lah yang katanya penyimpangan.
Ya saya kira itu sah-sah aja, gitu ya. Melakukan upaya hukum itu kan dari siapapun di negara ini kan, gitu. Itu sah-sah aja, nggak ada persoalan dengan hal itu. Kita menghormati, menghargai itu, seperti layaknya kami pun akan melakukan upaya hukum, gitu. Jadi kalau di sana bilang mengatakan apa tadi ada penyebaran baik fitnah ya. Yang mereka punya kuasa hukum. Nanti kan di sana punya kuasa hukum juga kan. Nah kita kalau menurut saya yang artinya mereka tuh kalau mereka menuduh kita fitnah dan cara baik, ini kan negara hukum, mereka kan bisa laporan polisi. Nanti gitu kan ada yang wajib dengan pasal-pasal fitnah dan cara baik. Kenapa tidak lakukan? Ya artinya di sini mereka hanya bisa bluffing aja, hanya bisa bicara aja tanpa ada bukti jelas. Tapi jelas kita di sini membela perempuan, seorang ibu yang jika itu isi dirinya Ayanda Tangki Malik, yang artinya semestinya Ayanda Tangki Malik ini setelah kita muncul dia tuh merangkul isi dirinya ini, bukan dilawan, bukan ditantang seperti itu. Jadi artinya di sini dia harusnya begitu, tapi kan enggak gitu. Dia malah mengatakan kita baik, dibilang kita fitnah, bohong dan sebagainya. Ya itu kan nanti publik yang menilai. Kali kuasa hukum hanya sebatas memberikan bukti-bukti mendampingi klien kami yang sudah menjadikan korban dari Ayanda Tangki Malik. Yang pasti kami akan melakukan upaya yang terbaik terhadap kepentingan hukum klien kami. Itu satu hal. Bang, rencana sendiri untuk ke Komnas Perempuan kira-kira kapan? Di minggu-minggu ini? Dalam waktu yang dekat. Setelah itu kami tim kuasa hukum akan melakukan upaya hukum sesuai dengan kehendak daripada klien kami ya. Bang, nanti ke Komnas Mbak Marlina itu apa mungkin ada kabarnya, ada kabar lain lagi, sudah nggak? Hal itu nanti biarkanlah menjadi pembuktian kami. Kan seperti kita ketahui kan, gitu. Tentunya kami kan akan mengikuti hukum yang ada ya, dua alat bukti. Jadi pihak mereka juga kemarin sempat mengajak duduk bersama dan mengarah ke jalan damai, itu seperti apa Bang? Ya saya kira kalau memang benar demikian ya, ada kehendak dari katakanlah dari suaminya klien kami supaya damai gitu. Ya, saya hanya mengatakan bahwa damai itu indah aja. Jalan. Bang, tapi dari pihak sana katanya komunikasi sudah diblok Bang ke Mbak Marlina. Jadi dari pihak si abahnya ini, abinya ini bisa komunikasi ke Mbak Marlina sendiri sudah diblok, tidak ada apa? Itu tadi satu hal yang pasti. Kalau memang benar ada upaya untuk katakanlah kehendak atau niat mereka untuk berdamai, kami selaku kuasa hukum belum pernah ada informasi maupun konfirmasi kepada kami selaku kuasa hukum. Gitu. Demikian pun kami menanyakan kepada klien kami pun, klien kami pun belum ada katakanlah hal-hal yang mengarah ke sana. Gitu. Tapi di sisi lain kan klien kami ini menyampaikan kepada kami begitu traumatis. Jadi begitu ada telepon dari suaminya itu ada rasa takut gitu. Apa ada ancaman Bang? Ada cerita-cerita ancaman gitu nggak dari pihak abinya? Secara psikis gitu. Dan kami menurut keterangannya itu ada rasa ketakutan gitu kalau menerima telepon. Itu kalau secara Sebaiknya klien kami pada seperti kita bersama yang menjadi alasannya kan gitu. selain psikis itu ada fisik juga nggak sih Bang, kekerasan fisik juga? Jadi begini Mas ya, kalau kita bicara hukum, bahwa saat ini seorang ibu, ya, seorang perempuan mengalami yang namanya persoalan keluarga sama suaminya. Dan masalah ini pun, ya, kenapa bisa muncul ke publik? Ya karena memang selama pernikahan itu klien kita tidak pernah dikenalkan sama keluarganya. Jadi dia mau lari kemana gitu? Jadi begini loh, ini mau kita sampaikan bahwa jangan membungkam yang namanya kebenaran dengan memasang undang-undang ITE. Nanti ya, ini kalau begini terus, nanti perempuan-perempuan Indonesia yang mengalami hal yang sama tidak akan berani mengungkapkan kebenaran itu kepada publik, karena selalu akan diancam dengan undang-undang ITE. Kembali lagi saya sampaikan,
bahwa kami tidak gentar ya ketika jangan ngancam-ngancam klien kita. Apapun itu kami akan berada di sisi klien kami untuk memberikan yang terbaik secara hukum kepada klien kami untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Jadi saya hanya sarankan saja, ya jangan mengancam dengan undang-undang ITE. Nanti ya perempuan-perempuan yang mengalami hal yang sama tidak akan pernah menyuarakan kebenaran. Kalau selalu ini nanti ngomong fitnah lagi, ini nanti ngomong seperti ini lagi, itu jangan. Tapi pada prinsipnya adalah semua orang sebagai warga negara yang baik, udah pasti kita harus taat dan tunduk pada hukum yang berlaku. Kalau ada yang merasa bahwa oh ini tidak benar dan lain sebagainya, ada ranahnya, ada institusinya, ya supaya itu menjadi pembelajaran hukum, edukasi hukum kepada masyarakat. Kita sekarang mengajak kalau ada perempuan yang bermasalah bicara, ya supaya apa? Supaya jangan ada lagi yang menjadi korban. Kita kan mengantisipasi itu. Hukum itu melindungi masyarakat Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki, supaya mendapatkan hak yang sama, karena equal, semuanya berdiri sama di mata hukum. Jadi gini, pertama saya pikir kepada yang datang di Malik, Anda kenal saya, karena pacarannya anaknya Anda, Pak Malik. Kalau Anda mau ada upaya-upaya untuk ketemu dengan kami sebagai kuasa hukumnya dari itu tidak ada bisa, kami bisa hubungi saya. Bisa untuk Anda bicarakan lebih baik sama saya, tentu saja mengaku bahwa apa yang ada terjadi di mata publik lebih bagus daripada Anda bicara hal yang mengelak seolah-olah Anda melakukan itu. Ini masalah hukum loh. Kalau masalah hukum ada ancaman pidana, pasal-pasal asusila, jadi pelecehan seksual masuk semua. Daripada Anda nanti ke depannya jadi persoalan yang lebih besar, Anda bisa lebih baik mengaku dan memberikan mengayomi isi diri Anda. Jadi artinya Anda nggak usah ya kena saya juga. Jadi nggak usah mengelak apa yang kita sampaikan ini seolah kita melakukan penjamaran atau berita. Bukan, kami ini menampilkan kami, jangan diancam-ancam dengan kami. Tadi bilang oleh Pak Ahad dengan Pak Erik bahwa klien kami ini korban dari atas perbuatan Anda. Dia harus bertanggung jawab. Yang Anda datang ke kami pembuat orang ini bawa dokter sakit apa? Itu udah sakit. Jadi ini seluruh perempuan-perempuan Indonesia ini dari Barat kalau dibungkam, dibikin ketakutan dalam ITE, mungkin takut untuk bicara. Jadi kita akan membantu seluruh yang pesannya hampir sama seperti ini harus bicara. Karena masalah adalah masalah fisiologis wanita perempuan dan seorang laki-laki yang telah berbuat seperti itu dia bertanggung jawab. Jangan artinya jangan mengatakan hal yang seolah-olah ya nggak mengaku lah gitu. Tapi ini semata tidak persoalan klien kami, namun wanita Indonesia pada umumnya. Ketika menghadapi hal ini, beranilah bicara, stand up, speak up, karena negara telah hadir di sini. Ya itu jelas ada tatanan hukumnya, gitu. Nah, sangat jelas terang benderang. Kami sangat appreciate, gitu ya. Kami sangat mengapresiasi ya, gitu. Mengapresiasi dari Komnas Perempuan, Komnas Anti Kekerasan kepada Perempuan yang telah menyikapi permasalahan ini agar kami melakukan upaya hukum sesuai dengan apa yang diterangkan dan dijelaskan oleh Komnas Perempuan. Gitu. Jadi sekali lagi saya kira ini bukan persoalan klien kami semata, tetapi saatnya wanita Indonesia ketika menghadapi hal-hal yang seperti ini untuk berani speak up, berani stand up. Negara telah hadir di situ, melindungi secara undang-undang dan dilindungi pula oleh lembaga Komisi Nasional Perempuan. Itu yang paling utama di balik ini adalah edukasi. Bahkan dari korban sendiri kan kabarnya juga